Baik, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wa antur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, serta umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka thalabul ilm. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di Rodha min riyadil jannah kelak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa kami doakan sehat selalu sehingga bisa mendampingi Bapak dan Ibu semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Terima kasih Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Assadah wassidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia kepada kita. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihha wal afiyah dan berbagai nikmat yang lainnya yang tentu saja tidak mungkin kita bisa menghitung dan menghikakannya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh anggota keluarga beliau, lalu kemudian juga kepada para sahabat-sahabatnya beliau, para salafus salih, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pertemuan malam hari ini ada yang lanjutan kajian kita dari sebelum-sebelumnya, yakni kita akan bahas lanjutan surah Al-Muzammil yang hari ini kita masuki ayat ketiga dan ayat keempat. Lalu setelah itu kita akan setelah membaca, menuliskan, mengurai, lalu kita juga ingin mengkaji isi kandungan surah, dan malam hari ini kita memasuki surah yang ke-13 dalam Al-Quran. Setelah pada surah yang lalu, surah ke-12 adalah surah Yusuf, maka pada surah yang ke-13 ini adalah surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Setelah itu di akhir kita akan juga melihat bagaimana Al-Quran
memberi contoh kepada kita dalam redaksi-redaksinya yang berbentuk doa. Maka kita akan menyampaikan, mengetengahkan beberapa doa yang terambil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, Bapak Ibu muliakan, sebelum kita lanjutkan, hari ini kita akan mulai dengan kitabah pada surah Al-Muzammil. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang sudah menebalkan daripada surah Al-Muzammil dan sekaligus telah mengisi makna gitu ya, lalu kemudian jenis dan uraian pada kolom pada surah Al-Muzammil. Baik, ada yang sudah? Boleh, silakan Bapak Ibu. Silakan yang sudah. Pak Farid biasanya sudah. Belum selesai. Oh, sudah selesai. Oh, tapi nggak ada menebalkan Ustadz. Oh iya. iya, Sudah tebal. Sudah tebal. Belum selesai. Oke. Sebentar Pak Farid. Naik ke atas lagi Pak Farid. Ke atas lagi. Terus. Nah. Ada 15 ya Pak Farid ya? Iya, 15. Saya ketemu 15. Kata ya. Baik, makasih. Pak Farid, selanjutnya siapa Bapak Ibu yang silakan yang sudah selesai mungkin. Mengisi kolom-kolom. Kalau menebalkannya ternyata sudah tebal ya. Sudah tebal ya, betul. Salah. Sudah tebal terlebih dahulu ya. Baik, kalau tidak kita bacakan ayat keempat dan kelima. Hari ini siapa yang akan membacakan untuk kita semua? Baik, dengan Pak Farid aja deh, silakan. Assalamualaikum, Tafadol. Baik, monggo Pak Farid, silakan membacakan ayat keempat dan kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Alhamdulillah. Artinya apa? Silakan. Atau lebih dari 1/2 itu, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Baik. Nah, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Auzid atau itu atau zid tambahkan. Alaihi atasnya, atas lamanya waktu yang digunakan untuk qiyamul lail sebelumnya kan. Jadi ada yang ada yang 1/3, ada yang 2/3, ada yang setengah. Nah, itu ya. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan bacaan Quran secara tartil menurut sebagian para ulama. Inna, sesungguhnya kami. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggunakan kata kami seperti yang berkali-kali di dalam kita temukan di dalam Al-Qur'an, itu bermakna bahwa ada peran lain selain Allah dalam aktivitas tersebut. Jadi kalau inna sanulqi, sesungguhnya kami akan menurunkan, akan memberikan, akan menyerahkan, ya, akan menimpakan alaika kepadamu qaulan, perkataan, thaqilan yang berat. Maknanya nanti kita temukan dalam tafsir, yaitu Al-Quran ini berat dari sisi kepada Nabi, dari sisi cara
penurunannya. Cara penurunannya ada yang berat, ada juga yang memaknai berat yang dimaksud adalah apa itu tugas-tugas yang mesti dilaksanakannya. Baik, sebelum tafsir dari ayat surah Al-Muzammil ayat 4 dan ayat 5 yang baru saja kita bacakan, mari kita pahami terlebih dahulu kata per kata yang ada di dalam surah Al-Muzammil ayat 4 dan ayat 5, Bapak Ibu. Kami sudah tuliskan di sini. Jadi kata yang pertama adalah au, yang kedua adalah zid. Ini menurut kata-katanya ya. Ala, lalu hi, wa, wawu, rattil, Al-Quran, tartila. Inna, jadi inna itu ada dua kata Bapak Ibu, inna sama na. Ya, sa itu sendiri satu kata. Nulqi ala ka qaulan thaqila. Berarti jumlah katanya ada 16 kata di dalam surah Al-Muzammil ayat 4 dan ayat 5 yang kita baca tadi. Baik, mari kita lihat makna yang terkandung pada setiap kata yang kita baca tadi. Au, apa makna au? Artinya adalah atau, ya, atau. Au itu atau artinya. Baik, jadi au artinya atau. Zid, tambahkan. Zid, tambahkan. Zid. Ala, atas. Hi-nya, nya, yakni waktu. Waktu untuk qiyamul lail. Al-lail. Al-lail itu mudzakkar, Bapak Ibu. Jadi kata al-lail itu mudzakkar. Sedangkan nahar juga mudzakkar, gitu ya. Jadi kata lail, nahar itu mudzakkar. Wa, dan ratil, tartilkan, 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 atau bisa juga bacalah, bacalah. Al-Quran, ya Al-Quran itu sendiri, tartilan secara tartil. Inna sendiri artinya sesungguhnya. Na-nya itu kami. Sa, kata sa itu artinya akan. Jadi sa, dia merupakan kata, satu kata bermakna tersendiri itu sa itu yang artinya akan. Nulqi, kami menurunkan, ya, ala, atas atau kepada, ka, engkau atau kamu, kaulan, ya, ucapan, sama dengan perkataan, sama, thaqilan, yang berat. Setelah kita ketahui makna perkata dari ayat tadi, kita lihat apa makna, apa jenis kata dari masing-masing yang sudah kita urai tadi. Apa arti, bukan arti jenisnya. Jenisnya kita pilihkan cuma 3 saja. Isim, fi'il, sama huruf. Atau harf, ya, huruf. Au, itu adalah huruf. Lalu huruf apa ini? Namanya huruf ataf. Ya, huruf ataf. Zid. Apa nih Bu? Zid. Ini adalah fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il amar. Kalau alanya itu huruf. Huruf apa? Namanya huruf jar. Lalu hi itu isim, ya. Isim. Isim apa jenisnya? Ini namanya isim dhamir.
Wa huruf. Huruf apa ini? Namanya huruf ataf. Rattili itu fi'il. Fi'ilnya jenisnya apa? Jenis fi'ilnya fi'il amar. Oh, amar. Amar, betul. Terus Al-Quran itu isim. Isim apa ini Bapak Ibu nih? Jadi ini Quran itu masdar. Masdar. Ya. Masdar. Jadi kata Al-Quran ini kalau diterjemahkan secara bahasa artinya yang dibaca. Mana al-maqru. Ya. Nah, kalau begitu kalau makna yang dibaca berarti dia itu isim sebentar nih. Isim apa? Isim maf'ul. Nah, namanya isim maf'ul. Kalau Quran artinya bacaan berarti dia masdar. Ya, kalau Quran maknanya bacaan itu masdar. Ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau Quran maknanya yang dibaca, sesuatu yang dibaca, maka dia kategorinya adalah isim maf'ul namanya. Apa itu isim maf'ul? Isim maf'ul berarti isim pola bentuk kata, bentuk isim yang mengandung makna awalan bahasa Indonesianya yang dibaca, yang diminum, yang ditulis, itu namanya dalam bahasa Arab isim maf'ul. Ya. Yang diingat, yang dikenal, ma'ruf, yang dikenal. Yang ditulis maktub, yang dipuji mahmud, yang ditolong mansur. Kan gitu ya. Yang dikenali maklum. Dan seterusnya. Itu pola isim namanya dalam bahasa Arab isim maf'ul. Jadi dalam bahasa Indonesia isim maf'ul maknanya mengandung awalan yang di titik-titik. Ya, yang di titik-titik. Polanya bagaimana? Pola aslinya itu maf'ul, ada wawunya ya. Nah, kalau ini Quran polanya tidak makruh tapi maknanya yang makruh. Begitu. Jadi Quran itu bisa dua maknanya Bapak Ibu. Satu maknanya adalah bacaan, berarti dia masdar. Yang satu lagi dia itu isim maf'ul, berarti maknanya sesuatu yang dibaca. Gitu ya. Oke. Tartilan ini isim. Jelas ada tandanya tanwin ya. Tanwin. Tartilan isim. Ini isim apa Bapak Ibu? Isim masdar. Isim masdar. Nah, gitu deh. Inna ini huruf. Huruf apa namanya? Namanya huruf taukid. Namanya ini isim. Isimnya namanya isim dhamir. Sa ini huruf Bapak Ibu. Mungkin boleh jadi kita di kajian kita ini mungkin ya baru ketemu nih kata sa. Maka sa itu namanya huruf taswif atau namanya huruf istiqbal. Namanya istiqbal. Seperti kalau Bapak Ibu temukan di dalam surah At-Takatsur. Ya, At-Takatsur kalla saya'lam. Nah, gitu ya. Kalla saya'lam. Ya'lamun mengetahui, sa artinya akan. Kalla saya'lamun tidak, sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui. Itu sa artinya akan. Dan kalau ada kata yang diawali dengan sa yang artinya akan, pasti fiilnya fiil mudhari. Enggak mungkin fiilnya madhi, tidak mungkin fiilnya amar, mesti fiil madhi. Mohon maaf, mesti fiil mudhari. Nulqi fiil. Fiilnya apa ini? Fiil mudhari.
Ala hurufnya apa? Huruf jar. Ka isim apa? Isimnya dhamir. Qaulan ini isim. Nah, ini masdar. Terakhir isim juga dan ini masdar juga. Berarti Bapak Ibu, jumlahnya ada 16 kata di dalam ayat keempat sampai dengan ayat kelima surah Al-Muzammil. Menyebutkan kata Muzammil itu dengan tasydid pada huruf zai dan huruf mim. Al-Muzammil. Gitu ya. Jadi Muzammil. Itu dua-duanya dibaca tasydid. Nah, Bapak Ibu melihatkan, kita ingin apa yang terkandung daripada surah Al-Muzammil ayat 4 sampai 5 tadi. Auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kalau auzid alaihinya berkaitan dengan aktivitas qiyamul lail, terkait dengan waktu. Bisa kau kurangi waktunya, bisa kau tambah waktunya sesuai kemampuan dan keleluasaan waktu yang kita miliki di malam-malam melaksanakan qiyamul lail. Kalau misalkan fisik lagi sehat, kita terbangun malam waktunya panjang, maka gunakan lebih panjang qiyamul lailnya. Tetapi jika waktunya terbatas, maka bolehlah dengan yang sedikit, yang pendek juga dibenarkan. Jadi begitu leluasa, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami dalam ayat yang lain, atau Allah tidak membebani kalian hai manusia kecuali dengan yang berdasarkan kemampuan masing-masing. Gitu. Pada pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan Bapak Ibu yang kami muliakan bahwa amalan yang sedikit tetapi rutin dilaksanakan itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ilallahi ta'ala, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada amalan yang banyak dilakukan tetapi hanya sesekali waktu. Jadi rutinitas di sini lebih disenangi oleh Allah meskipun dalam hal yang rutin itu jumlahnya sedikit. Gitu ya. Jadi kuantitinya sedikit tapi kualitasnya yang bagus. Gitu. Tapi continuously, terus rutin, sedikit lebih disenangi oleh Allah daripada yang banyak tetapi hanya sesekali waktu. Nah, dalam konteks warattilil Qur'ana tartila, Bapak Ibu yang memuliakan, perintah Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau mentartilkan Al-Quran. Nah, ada satu riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mughaffal. Beliau, Abdullah bin Mughaffal, pada peristiwa Fathu Makkah, peristiwa penaklukan kota Makkah, Ibnul Mughaffal itu melihat, apa kata beliau? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-Fatah farajja'a fi qira'atihi. Apa maknanya? Kata Ibnu Mughaffal, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat penaklukan kota Makkah, aku melihat Rasulullah berada di atas untanya, kemudian membaca surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan Rasulullah membaca surat ini, farajja'a fi qira'atihi. Rasulullah melakukan tarji'. Apa itu tarji'? Tarji' itu berarti mengulang-ulang bacaan dengan lambat, mengulang bacaan yang landai, lambat, tidak cepat.
Inna fatahna laka fatham mubina. Terus ayat per ayat. Ini menurut Ibnul Mughaffal di dalam hadis yang diriwayatkan beliau bagaimana Rasulullah membaca Al-Qur'an yakni surat Al-Fatah dengan bacaan yang pelan dan berulang-ulang gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, apa itu warattilil Qur'ana tartila gitu ya. Jadi apa yang maksud dengan warattilil Qur'ana tartila itu? Di dalam sejarah atau riwayat dijelaskan bahwa berdasarkan daripada aktivitas atau perbuatan Nabi, maka ulama mengambil intisari bahwa yang dimaksud dengan warattilil Qur'ana tartila itu ketika membaca Al-Quran itu dengan langgam yang pelan sehingga huruf-huruf hak-hak hurufnya, makharijil hurufnya diberikan menurut haknya masing-masing. Mana huruf yang istifal, mana yang idlaq, mana yang sofir, mana yang qalqalah, terus gitu. Mana yang makhrajnya itu di zalak, mana makhrajnya itu ada di khaisu, mana makhrajnya masing-masing setiap huruf diberikan atau diucapkan secara tepat. Zal, zai, gitu ya. Nah, ini kan kadang kita mendengar orang membaca Al-Quran itu nggak hati-hati ya, huruf jim gitu kan dibaca zai dan seterusnya, zal dibaca dal, hadal dan sebagainya. Nah ini sebisa mungkin semampu yang kita bisa lakukan Bapak Ibu ketika membaca Al-Quran itu dengan tepat. Tapi terus diperbaiki, terus diperbaiki, terus diperbaiki. Meskipun barangkali masing-masing kita ini, Bapak Ibu muliakan, memang ada keterbatasannya pada melafalkan huruf-huruf tertentu di dalam Al-Quran. Misalnya seperti huruf ain, pada sebagian saudara kita, huruf zal, itu kan, yang tidak fasih ketika membacakan zal. Itu karena ada, makanya dibilang kalau ini di sana di daerah Sunda memang nggak ada adzan, adanya adan. Nah, itu karena beberapa agak sulit mengucapkan dal. Atau yang saudara kita yang di daerah sebagian di Jawa yang agak sulit mengucapkan huruf ain gitu ya, maka membacanya pakai ngain misalkan seperti itu. Masing-masing daerah ada. Di daerah misalkan di daerah timur sana, Makassar, daerah Sulawesi, tidak semua sih, tapi karena logat lahjatnya, ada bahasa kaumnya yang menjadikan dia kalau membaca ro tidak persis ro tapi lebih kepada a, ra seperti itu. Gitu. Jadi masing-masing, tapi kita coba supaya membacanya itu warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran sebagaimana langgam orang Arab membacanya. Orang Arab kalau membaca Quran itu patokannya orang Arab. Jadi dulu ada di Indonesia ada membaca Quran dengan langgam apa tuh? Dengan membaca dengan langgam Jawa. Nggak pas ya. Seperti macopatan itu, waduh. Apa namanya macopat ya, apa gitu ya. Macopat. Nggak pas itu. Atau membaca Quran dengan langgam gending, ya nggak pas lah, emang gending. Nah itu jangan dicampur adukan hal seperti ini. Jadi kalau baca Quran ya membaca seperti orang baca. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran seperti orang Arab membacanya. Tentu bukan orang Arab dalam artian keumuman, orang Arab yang benar dalam konteks ini adalah sahabat kepada dan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, maka Bapak Ibu muliakan, ada bacaan-bacaan Al-Quran yang dibenarkan oleh Nabi. Itu ya. Wadduha dibaca wadduhi. Itu qiraat yang dibenarkan. Kalau itu. Gitu ya. Alaihim jadi alaihum dan seterusnya.
Zirat dari sirat. Nah itu bacaan-bacaan yang tata cara bacanya dibenarkan oleh Nabi. Makanya ada ilmunya tuh Bapak Ibu tuh. Namanya ilmu qiraat. Oh, mungkin nih Bapak Ibu di antara sebagian Bapak Ibu yang ada di depan saya udah belajar ilmu qiraat nih, luar biasa ya. Ya mungkin di tempat mana di LBK udah baca ilmu qiraat. Qiraat sab'ah, qiraat asyra, qiraat arba'ata asyar. Ada namanya qiraat 7, qiraat 10, qiraat 14. Gitu ya. Kalau kita bacanya yang model kita baca Quran biasa sehari-hari itu riwayat Hafs dari Imam Asim yang seperti kita dengarkan hari-hari. Gitu ya. Dari kita baca dari guru kita di masjid-masjid kita itu qiraatnya namanya qiraat Hafs dari riwayat Asim. Ya, itu Bapak Ibu. Baik. Jadi warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an secara tartil. Tadi pertama, bacaan tartil itu menempatkan makhrajnya, sifatnya, kan gitu ya, panjang pendeknya sesuai dengan aturannya. Itu tartil. Itu yang pertama, makna tartil. Mana tartil yang kedua, Bapak Ibu muliakan, ketika membaca Al-Quran, hadirkan hati kita, perasaan kita waktu membacanya. Seakan-akan Al-Quran itu sedang berbicara, bercakap dengan kita. Dalam hal ini, Al-Quran berarti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat-kalimat yang kita pahami, seakan-akan Allah sedang mengingatkan kita. Nah, gitu deh. Jadi, membaca dengan kehadiran hati kita ketika membaca Al-Quran. Nah, itulah pentingnya sedikit demi sedikit kita fahami makna-makna ayat. Maka program seperti ini ya, seperti Quranic Journey malam hari ini, atau kalau di hari Selasa pagi ya bersama Bunda Kinan itu ada namanya kajian tarjamah, lalu di hari apa lagi itu ya, oh ya di hari Jumat 2 pekanan ada khatmil Quran, ada tadabbur Quran. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memahami sedikit-sedikit pelan-pelan. Meskipun nggak tuntas semuanya. Paling tidak Bapak Ibu muliakan, suatu saat nanti kita di hadapan Allah ada alasan, ada hujah, ada argumen. Kita mengatakan pada Allah, kami telah mencoba untuk mendalami ayat-ayat-Mu ya Allah, meskipun terbatas, meskipun barangkali tidak sempurna, tapi tangan kita pernah kita gunakan untuk menulis ayat, mata kita digunakan untuk membaca, lidah kita digunakan untuk melihat Al-Quran. Tadi kalau mata kita, lidah kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi itulah makna tartil, gitu ya. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, harapannya adalah bahwa kita bisa memahami penggalan-penggalan kata, bukan saja ayat, tetapi kata-kata yang tadi seperti kita urai tadi. Oh, gitu ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Dalam hati kita berkata, Allah turunkan kepadamu ayat-ayat yang berat. Berat bisa jadi makna berat apa? Mungkin kalian rasa berat untuk melaksanakannya, untuk mengamalkannya. Ya. Nah, tartil juga maknanya adalah tidak tergesa-gesa waktu membacanya Bapak Ibu. Tidak terburu-buru membacanya. Itu namanya tartil. Gitu ya. Apa yang maksud berat tadi? Berat di dalam Al-Quran itu selain kisah-kisah yang ada di dalamnya, tetapi juga di dalamnya ada perintah larangan yang boleh jadi berat bagi sebagian kita, berat bagi kita melaksanakan sebagian perintah dan sebagian larangan itu, meskipun tetap kita mesti berusaha untuk mengikuti apa yang dilarang kita jauhkan, apa yang diperintahkan kita lakukan, gitu ya. Nah, berat itu dirasakan oleh manusia ketika menerima perintah-perintah dari Allah.
Kan perintah Allah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, zakat saja. Banyak. Misalnya, wala tajhar bil qauli ka jahri ba'dikum li ba'd, gitu ya. Jangan kau sebut, jangan kau panggil nama nabimu dengan ucapan seperti engkau memanggil panggilan kepada temanmu sendiri. Ada lagi ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi itu perintah, ada di sana ada perintah, ada larangan yang boleh jadi bagi kita berat untuk melakukan seluruhnya. Sehingga kita kadang-kadang juga apa yang diperintahkan kita langgar, apa yang dilarang kita juga tetap merobosnya. Nah, itu berat. Tetapi berat itu insya Allah tidak menjadi berat bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti konteksnya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu berat tetapi tidak menjadi berat illa 'alal khashi'in, bagi orang-orang yang khusyuk, bagi orang-orang yang teguh pendirian, kuat, mantap hatinya, maka apa yang berat tadi insya Allah dirasa ringan. Itu ya, Bapak Ibu. Baik, itu pesan di dalam surah Al-Muzammil ayat 4 dan 5. Begitu, Bapak Ibu. Sebelum kita masuki pada ikhtisar surah Ar-Ra'd, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin mendalami atau bertanya kepada apa yang telah kami sampaikan di awal tadi tentang makna pesan daripada surah Al-Muzammil, kami silahkan. Silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum Iya, Ustaz. Silakan. Satu-satu Bun, gantian ya Bun ya. Yes. Silakan nih Bu Eli dulu ya. Bu Eli. Iya. Saya dulu Bu Ane. Iya, silakan. Oh ya, makasih Bu Ane. Ustadz, itu di ayat 5 itu kalau bagi Nabi itu kaulan sakila. Tapi kalau sebagai kita orang umatnya itu Ustadz, diturunkan kita itu apa? Diturunkan Allah tuh bagi di hati kita itu Ustadz. Ada yang mengatakan perkataan yang berbobot. Jadi saya belum paham benar. Itu Ustadz. Baik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Baik. Konteks surat Al-Muzammil itu asalnya memang kepada Nabi ya. Jadi kepada Nabi itu ya ayyuhal muzammil qumul laila illa qalila, gitu kan. Aw inqus min wa uzid 'alaihi wa ratil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Itu asalnya asal muasalnya adalah kepada Nabi. Perintah Allah kepada Nabi. Nah, perintah Allah kepada Nabi juga menjadi perintah kepada kita, kecuali pada hal-hal yang dikhususkan untuk Nabi saja. Gitu ya. Kepada Nabi, hakikatnya perintah kepada kita, kecuali ada yang menjadi khusus bagi Nabi saja. Contohnya, Qiyamul Lail ini, tahajud ini bagi Nabi wajib hukumnya, tapi tidak wajib bagi umatnya. Nah, dalam konteks inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, perkataan yang berat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama memahaminya dua. Berat dalam artian memang turunnya wahyu itu berat kepada Nabi. Bahkan dijelaskan suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu itu, ketika beliau berada di atas untanya itu ketika wahyu turun kepada beliau, untanya saking beratnya terduduk untanya itu. Yang tadinya berdiri untanya sampai duduk. Saking beratnya yang dirasa unta itu ketika berada di atasnya Nabi yang sedang menerima wahyu. Itu menunjukkan beratnya. Dari sisi fisik ya, berat secara fisik. Kedua, ketika suatu saat Nabi sedang mendapatkan wahyu, lalu di depannya ada sahabat Ali bin Abi Thalib,
Lalu Rasulullah tuh gembrobios tuh kata orang Jawa. Gembrobios itu apa tuh? Gembrobios itu berarti keluar keringat itu, keringat saking beratnya itu. Berat, lalu kemudian diusapnya kembali oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau bahasa kita dengan handuk lah, kita dianduk, diusap lagi, bercucuran apanya keringat, saking merasa beratnya. Begitu juga ketika misalnya datangnya bagaikan gemerincing lonceng yang sangat keras itu dirasakan oleh Nabi yang tidak dirasakan oleh orang lain saat itu. Hanya Nabi saja yang merasakannya itu. Itu kepada Nabi. Nah, apa yang dimaksud tadi kalau yang saya pahami, saya tangkap ya dari pertanyaan Bunda Eli itu, kalau gitu apa yang kita merasa berat bagi kita? Nah, Bapak Ibu muliakan, yang dirasakan berat bagi kita bukan proses penurunan wahyunya karena itu hanya kepada Nabi, tetapi yang dirasa berat adalah boleh jadi engkau merasa berat menerima perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran itu. Kan gitu ya. Apakah kita mampu melaksanakan semua perintah dalam Al-Quran? Kalau bisa, alhamdulillah. Apakah kita bisa meninggalkan semua larangan yang diturunkan dalam Al-Quran? Kalau mampu, alhamdulillah. Tapi boleh jadi kita berat pada sebagiannya. Tapi kita berusaha. Makanya hadis Nabi mengatakan, ittaqillaha, ya, ittaqullaha mastata'tum. Iya. Iya, bertakwalah kepada Allah semampu yang bisa kalian lakukan. Iya. Lalu kemudian Allah tegaskan, la nukallifu nafsan illa wus'aha, atau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu menunjukkan bahwasanya memang ada keterbatasan yang dimiliki manusia di dalam mengamalkan, menjalankan perintah atau menjauhi larangan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi konteksnya yang sejauh yang saya baca, ulama mengatakan yang dimaksud berat itu adalah kandungan yang di dalamnya ada perintah dan larangan, itu dirasa berat bagi kita. Gitu. Coba, yang senang kan dilarang, nggak boleh minum. Umar lama padahal senang tuh. Enak itu kan gitu. Dilarang minum yang diharam-haramkan kan gitu. Kan banyak tuh. Semua itu. Mungkin yang disenangi manusia nggak boleh. Apa yang disukai dilarang. Gitu ya. Itu berat berarti. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Bu. Baik. Terima kasih. Silakan lagi Bu Dana. Baik, barangkali siapa? Iya, Pak Ustadz saya. Iya, Riri. silakan Bu Riri. Iya. Saya Bu Riri. Sudah sehat, Bun ya? Alhamdulillah dingin. Musim dingin. Iya, Pak Ustadz mau tanya, ini kan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, ketika bulan puasa, ya kan orang kan kayak saya misalkan mengejar gitu kan harus tamat. Nah, itu kan kadang-kadang kita main hajar belajar itu bagi Pak Ustadz. Apakah kita harus secara perlahan-lahan tapi tidak bisa khatam 1 bulan itu atau bagaimana? Bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Terima kasih. Memang ini ada dilema ya. Mau membaca landai tapi nggak khatam-khatam, gitu ya. Atau membaca cepat, khatam tapi nggak dapet apa itu, nggak dapet sense-nya itu, nggak dapet rasa, gitu ya. Jadi kalau menurut saya Bun, mix aja. Jadi kalau oke lah, kalau Ramadan kita ada target, misalkan menghatamkan Quran, kan gitu ya. Menghatamkan. Kalau dalam Ramadan itu menghatamkan sekali Al-Quran sih, insya Allah tidak terlalu cepat. Itu bacanya terlalu cepat. Kenapa? Berarti 1 hari 1 juz ya. 1 hari 1 juz itu Bapak Ibu yang muliakan, Bapak Ibu kalau membacanya itu setiap habis sholat, gitu ya. Habis sholat, berarti Bapak Ibu cuma membaca 2 lembar bolak-balik. Ini hitungannya ya. Kan 1 juz itu 20 halaman, Bun. 20 halaman. Ibu ya, 20 halaman. Jadi kalau kita sholatnya itu 5 waktu, ini gampangannya ya. Berarti saat sholat itu kita membaca 4 halaman alias 2 lembar bolak-balik. Itu saya kira kalau sehabis sholat membaca 2 lembar bolak-balik, asal tidak terlalu tertarget dengan waktu, insya Allah kita bisa lebih bisa memaknai, memahami gitu ya. Tapi mungkin kalau memang punya target hafal harus hatam, maksud saya harus hatam di bulan Ramadan seperti itu, ada disisakan waktu entah sekali di dalam sehari itu yang baca Qur'annya itu dengan pendalaman, dengan pemahaman.
Oke. Gitu. Nah, jadi dua-duanya dapat gitu ya. Ada yang misalkan kalau habis malam sama pagi itu apa namanya bacanya 1 juz malam, 1 juz pagi, kan 2 juz berarti itu nanti 1 bulan 2 kali. Nah, waktu habis zuhur, waktu leha-leha itu ya, waktu habis asar, itu yang kira-kira baca berapa ayat tapi dengan maknanya, dengan pendalaman maknanya. Sehingga insya Allah dua-duanya dapat. Nah, gitu. Maka saya tidak terlalu sepakat kalau ada orang di malam Ramadan itu hanya mengejar cepatnya saja, lalu sholatnya tidak diperhatikan bacaan panjang pendeknya ketika sholat tarawih. Ya, karena apa? Karena mengejar apa? Mengejar jumlah rakaat yang banyak. Gitu. Jadi mau berapa rakaat? Ya kalau bagi saya sih Bapak Ibu mau 8 rakaat plus 3 witir, monggo, nggak masalah. Mau 20 rakaat juga, ya dengan plus witir 3 juga nggak masalah. Tapi yang bagus yang mana? Yang bagus ya yang 20 rakaat tapi bacanya panjang. Gitu ya. Yang 20 rakaat bacanya panjang. Udahlah 8 rakaat bacaannya cepat lagi. Print. Sprint gitu bacanya. Itu udah dapat semua menurut saya. Coba ini kan ada juga nanti yang mungkin di antara Bapak Ibu yang rencana ada apa namanya Ramadan di tanah suci ya. Waduh, wah nikmat tuh. Setiap malam 1 juz mendengarkan. Bukan saja memang enak dengar bacaannya, tetapi suasana. Kalau saya kira kalau bacaan enak itu di masjid-masjid Indonesia udah banyak. Di hampir masjid-masjid besar itu sudah para imam yang suaranya bagus, syahdu gitu ya. Tapi mungkin nggak dapet apa itu suasananya. Kalau di Mekah kan dapat suasananya. Nah, di Masjidil Haram, suasana di Masjid Nabawi, beda tentu saja dari suasana. Tapi kalau dari bacaan di Indonesia saya kira sudah banyak sekarang para qari, para hafil yang suaranya bagus, suaranya indah ketika melantunkan nikmat sekali. Dan kita bisa temukan di masjid-masjid, masjid-masjid jami di lingkungan Bapak Ibu semua juga seperti itu. Bacaannya apa tuh landai kan gitu ya. Landai itulah kata orang bilang bacaan tartil atau murattal itu sama. Tartil murattal. Jadi boleh dua-duanya Bun, capek dua-duanya, jangan sama sekali tidak. Pengen khatam bagus khatamnya, tapi juga ada momen-momen untuk menggali makna Al-Quran. Wallah begitu. Baik, terima kasih banyak. Sami-sami benar Riri. Cukup ya kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuki Bapak Ibu bisa lihat surat ke-13 dalam Al-Quran ya. Namanya surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Ini panjang Bapak Ibu, apa namanya isi kandungan yang bisa kita urai dari surat Ar-Ra'd ini. Ar-Ra'd itu artinya apa sih Bapak Ibu? Ar-Ra'd itu artinya guruh. Petir, guruh. Iya, petir. Petir itu yang kilatannya atau yang suaranya? Suaranya. Suara. Gitu ya. Kalau yang kilatannya namanya apa? Halilintar. Kilat, Ustaz. Kilat. Kilat ya. Kilat. Oh, halilintar apa dong Pak Ustaz? Halilintar. Halilintar mah itu di dunia fantasi. Betul, Ustaz. Salah ya, saya pikir itu halilintar. Ya pokoknya itu kali ya. Kilat. Kilat yang sangat tuh kilat ya. Kilat menyambar. Itu kalau kilat itu barak. Barak. Al-barak itu kilat. Tapi kalau suara gemuruhnya itu namanya ra'ad. Gemuruh. Luar itu. Bapak Ibu kalau dengar suara guruh begitu kencang itu takut nggak? Sedikit takut, Ustaz. Oh sedikit aja. Ada juga yang nggak takut, biasa-biasa aja ya.
Pengen tahu nggak bagaimana Rasulullah SAW itu, Bapak Ibu? Ingin. Jadi dikisahkan dalam hadis-hadis ya. Rasulullah itu kalau terjadi gemuruh-guruh itu, Aisyah meriwayatkan wajah Rasul itu gelisah panik Rasulullah. Kalau sudah gemuruh, itu Rasulullah panik tuh, memperlihatkan wajah yang takut itu. Tapi kalau salah gemuruh itu turun hujan, maka Rasulullah tersenyum. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa itu ya? Keberkahan itu yang dibilang. Kenapa Bun? Berkah itu air hujan itu memberi ketenangan gitu. Kalau hujan itu nikmat ya. Iya, dingin. Adem. Ya, sebab kenapa tuh? Sebab Nabi khawatir guruh itu bukan menjadi penanda hujan. Tapi melihat daripada daripada peristiwa-peristiwa umat yang terdahulu, guruh itu ternyata menjadi azab. Nah, sawa'iq kan gitu ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadharul maut. Mereka itu menutup telinganya dengan jari-jarinya itu ketika ada suara sa'iqah. Sa'iq itu suara yang menggelegar itu karena takut mati. Karena azab ternyata itu. Kan ada orang yang di umat-umat terdahulu itu yang dibinasakan dengan banjir, ada yang dibinasakan dengan gempa, ada dibinasakan dengan suara keras juga ada. Jadi Nabi khawatir kalau itu datangnya azab. Maka ketika berbuah hujan, Rasulullah lega, berarti ini memang tanda hujan. Gitu tuh. Jadi sampai seperti itu tuh Nabi itu. Jadi bukan takut dalam artian apa, tapi takut bahwa itu menimpa umatnya azab itu, yang sebagaimana Allah timpakan kepada umat-umat yang sebelum. Itu mengapa Rasul dalam riwayat Aisyah itu takut kalau mendengar gemuruh itu, tapi begitu turun hujan maka Rasulullah lega, menampakkan wajah berseri. Barusan saya tadi sore bincang-bincang gitu ya. Ada orang yang lagi ada di Madinah, Bapak Ibu, yang lagi berada di Madinah. Itu sekarang itu dingin, kata di Madinah itu ternyata cuacanya lagi lumayan dingin karena 11 derajat. Kalau di Madinah. Sehingga tidak, mungkin bagi sebagian tidak nyaman berada di luar kalau yang tidak biasa. Nah, itu ya. Jadi itu juga bagi sebagian orang menjadi siksaan gitu ya. Iya, Ustaz, Jadi pernah rasa hidung menusuk hidung, Ustaz, di ya. hotel aja lah daripada keluar Di hotel. di hotel aja. Di hotel kan bisa temperaturnya kan bisa diatur. Kalau di luar Ada penghangat. Iya, ada penghangat gitu. Nah, kalau di luar dingin. Ya, beda kalau di Mekah nggak terlalu. Tapi kalau di Madinah. Di Madinah menusuk hidung ya, Ustaz, ya, dingin. Iya, lagi bagi sebagian sangat dingin karena ya Bapak Ibu bisa bandingkan 11 derajat lumayan ya. Iya sih. 11 derajat. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu diinformasikan turun hujan salju. Salju. Yes. Begitu kalau di Madinah. Oke, kita kembali lagi surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu adalah surah ke-13 dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Artinya gemuruh ya. Nah, berapa jumlah ayatnya? Kalau Bapak Ibu buka di dalam Al-Qur'an, Quran kita jumlahnya 43 ya. 43 ayat. 43 ayat. Tapi ternyata banyak pendapat ulama nih Bapak Ibu. Kalau dalam mushaf kita, mushaf Kufah, mushaf Madinah itu ternyata jumlahnya 44. Kalau di mushafnya Kufah, orang Kufi, orang Irak bagian utara itu jumlahnya ada 43. Kalau di Basrah di Irak juga di selatan itu jumlahnya 45. Bahkan di Syam, di mushaf di Syam yang waktu itu ya
apa istilahnya itu berkembang di Syam, di Palestina, itu jumlah ayatnya 47. Sekali lagi Bapak Ibu muliakan, perbedaan jumlah ayat tidak menjadikan perbedaan jumlah bunyi, perbedaan isi Al-Qur'annya enggak beda. Yang membedakan itu adalah di mana letak wakaf, di mana letak ayat. Itu saja. Jadi ada mengatakan ini ayat, ini bukan. Itu saja ya. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang melahirkan sekarang Bapak Ibu muliakan, di mana-mana sekarang Al-Qur'an yang dicetak itu berdasarkan satu model, yaitu model namanya Mushaf Utsmani. Ya, Indonesia juga sekarang udah ngikutnya Mushaf Utsmani cetakannya. Salah satu ciri khasnya Mushaf Utsmani itu adalah ayatnya ayat pojok. Ayat pojok. Nah, percetakan di Madinah, percetakan di Mekah, Al-Qur'an itu menyebarkan ke seluruh dunia, yaitu mushaf yang standarnya sama, sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan seperti tadi tuh Bapak Ibu. Jumlah ayatnya beda, enggak sama semua. Nah, itu jadi menuju satu cara baca Al-Qur'an yang sama. Gitu ya. Oke. Itu dari sisi jumlah ayat ya. Berapa jumlah kalimatnya? Berapa jumlah kata dalam surat Ar-Ra'd? Jumlahnya 865 kata Bapak Ibu. 865. Berarti kalau kita baca surat Ar-Ra'd itu kita 865 ganjaran. Itu baru kata Bapak Ibu. Kata baru. Ternyata jumlah hurufnya adalah 3.541 begitu menurut hitungan para ulama. 3.541. Kalau kita baca surat Ar-Ra'd dari awal sampai akhir, berarti kita mendapat pahala 3.541 dong. Ternyata tidak 3.541, tapi Rasulullah mengatakan setiap hurufnya dilipat gandakan 10 kali lipat. Masya Allah. Jadi 35.000 kalau kita membacanya surat Ar-Ra'd saja yang cuma 44 ayat. Masya Allah. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Baqarah, Masya Allah, 286 ayat. Itu ayatnya loh, belum katanya, belum hurufnya. Sekarang golongan suratnya. Terjadi ada perbedaan di kalangan para ulama yang menyatakan bahwa ada 3 pendapat. Pertama, pendapatnya mengatakan kategori Ar-Ra'd itu adalah Makkiyah, artinya turun di Mekah. Ya, semuanya turun di Mekah. Itu pendapat daripada Al-Hasan, Imam Hasan, Sa'id bin Zubair, Atta, Qatadah, tokoh-tokoh. Ada juga yang mengatakan seluruhnya adalah Madaniyah, di Madinah. Ya. Ada yang ketiga, semuanya di Mekah kecuali 2 ayat. Ini kata Ibnu Abbas, yaitu ayat ke-5 dan ke-6 surat Ar-Ra'd. Itu kata Ibnu Abbas, itulah yang turun di Madinah, selebihnya turun di Mekah. Ya. Bunyinya wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu ayat ke-5-nya. Lalu ayat ke-6-nya wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Itulah kata Ibnu Abbas, 2 ayat itu yang turunnya di Madinah, yang lainnya turunnya di Mekah. Tapi pendapat ulama yang lain, seluruh turunnya itu di Madinah kecuali 2 ayat. 2 ayat ini adalah 2 ayat yang merupakan apa itu? Istilahnya itu permohonan, permintaan, tantangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang agar Nabi melakukan ini dan itu yaitu ayat ke-7 dan ke-8 surah Ar-Ra'd. Nah, titik temunya bagaimana? Titik temunya yang paling kuat menurut para ulama adalah ini dia pendapatnya. Semua ayat itu turun di Mekah, meskipun yang mengatakan dia turun di Madinah karena ciri-ciri, maka disebut bahwa
tidak mesti bahwa ciri-ciri yang turun di Madinah itu adalah betul-betul turun di Madinah. Kan gitu. Bisa saja memang memiliki ciri-ciri seperti itu, tapi hakikinya dia turun di Mekah. Karena mayoritas pendapat mengatakan surat Ar-Ra'd ini turun ketika terjadi peristiwa Amul Huzan. Apa Amul Huzan? Wafatnya istri baginda Nabi yaitu Siti Khadijah dan juga pamandannya yaitu Abu Talib. Dan kalau bicara tentang wafatnya Khadijah dan Abu Talib, tentu saja itu peristiwa di tahun ke-8. Ada mata tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian berarti Nabi belum berhijrah ke Madinah. Mengapa demikian? Sebab surat-surat dalam Al-Quran ini bagian daripada penghiburan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ada intimidasi, belum lagi ada cercaan, hinaan dari orang Quraisy, ditambah kesedihan wafatnya istri dan pamanda beliau, maka Allah menghadirkan surat ini sebagai hiburan bagi hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisakah Al-Quran yang kita baca itu betul-betul menjadi penghiburan bagi hati kita? Nah, itu bahan renungan kita bersama, Bapak Ibu. Kenapa disebut Ar-Ra'd? Karena di dalam ayat ke-9 itu ada juga kata-kata Ra'd yang disebut. Wa yusabbihur ra'du bihamdih. Kata Ra'd yang disebut. Ra'd saja bertasbih kepada Allah. Gemuruh saja, suara genderang kencang itu yang mau turun hujan saja itu bertasbih kepada Allah. Kalau makhluk-makhluk Allah yang seperti ini bertasbih, maka kita manusia lebih layak, lebih semestinya kita ini lebih lazim lagi untuk bertasbih, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian. Sekarang keserasian antara surat Ar-Ra'd dengan surat sebelumnya, yaitu surat Yusuf. Bahwa surat ini berbicara, kalau surat Yusuf gambaran bagaimana besarnya keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surat Ar-Ra'd ini diurai kembali keagungan kekuasaan Allah di langit, di bumi. Seperti itu. Kalau dulu berbicara keagungan Allah, kekuasaan Allah yang ditampakkan kepada Nabi Yusuf atas saudara-saudaranya di bumi. Nah, kalau ini keagungan Allah di langit. Berupa apa tadi? Contohnya berupa gemuruh tadi. Ya. Di samping ada juga pembicaraan di dalam surat ini yaitu tentang apa? Tentang kaum yang terdahulu. Ya, jadi orang-orang berbicara tentang kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Nuh dan sebagainya yang diucapkan, diceritakan di dalam ayat Al-Quran ini, surat ini. Nah, sekarang kalau kita lihat surah Ar-Ra'd ini dari awal bagaimana rangkaiannya? Rangkaiannya diawali surat ini dengan tasbih, ya, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Diawali ayatnya diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dengan alif lam mim ra. Kalau pada surat Yusuf Allah memulai ayatnya dengan alif lam ra, pada surah Ar-Ra'd ini alif lam mim ra. Ya. Surah Ar-Ra'd alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab walladzi anzala ilaika mir rabbik. Walladzi anzala ilaika mir rabbik alladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Jadi dengan huruf-huruf muqatta'ah. Persamaannya juga begitu, surat Yusuf huruf muqatta'ah. Apa huruf muqatta'ah? Huruf-huruf yang terputus-putus, alif lam mim, alif lam ra, itu namanya huruf muqatta'ah. Itu dari sisi kesamaan di dalam surah Ar-Ra'd sama surah Yusuf. Rangkaiannya tadi diawali dengan pujian kepada Allah, ya. Pengagungan kepada Allah SWT. Lalu berbicara
tentang kekuasaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Lalu kemudian Allah menjelaskan kepada orang-orang kafir hukuman, janji hukuman kepada mereka atas kekufuran mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat ini, Bapak Ibu muliakan, ada ayat-ayat yang berisi pembandingan. Itu membandingkan antara al-haq sama al-batil, mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil. Nah, itu ada juga di dalam surah Ar-Ra'd ini. Dan yang unik di dalam surah ini yaitu permintaan orang-orang Yahudi, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sesungguhnya permintaan itu ditujukan disampaikan oleh orang-orang Quraisy atas pesanan dari orang Yahudi. Bapak Ibu bisa cek ini di dalam ayat ke-31 ya, 31 ayat 31. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 31 serta Ra'd ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Itu petikan permohonan harapan orang-orang Quraisy kepada Nabi, yang harapannya itu yang aneh-aneh aja gitu ya. Permohonannya itu, permintaannya yang enggak aja. Apa katanya tuh? Sekiranya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki daya kekuatan yang sehingga dengan Al-Quran itu ketika dibacakan gunung-gunung dapat bergeser, dapat berjalan. Atau bumi ketika dibacakan Quran itu terbelah, bisa menyebelah bumi. Atau orang yang mati bisa diajak bicara dengan Al-Quran tadi. Maka mereka berharap mereka bisa akan beriman kepada Allah. Padahal apa itu? Tidak. Kan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 disebut bahwa apa itu? Bahwa orang-orang kafir itu hanya omongannya saja. Gitu ya. Hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Begitu kata Al-Quran. Enggak, itu ucapan orang cuma ngomong doang. Seandainya Allah wujudkan permohonannya itu, permintaannya itu, ya kan, kita beriman. Ngomongnya doang. Kan ada orang-orang yang ngomong doang ya. Ngomong doang tuh. Tapi kalau gini nanti saya gini-gini. Nah, ketika dibuktikan, mereka enggak juga melakukan itu. Nah itu orang kafir begitu tuh. Orang munafik begitu tuh. Jadi mereka meminta kepada Nabi, coba dong Al-Quran yang kau terima dari Allah itu bisa ampuh, bisa digdaya, bisa hebat, seperti bisa menggeser gunung, bisa membelah bumi, bisa dengan berbicara dengan orang-orang mati, gitu ya. Maka ucapan-ucapan itu hanya selesai di mulut saja, tidak dari hati mereka. Karena seandainya Allah buktikan itu ya, mereka tidak akan percaya. Bapak Ibu ingat nggak? Ketika orang-orang kafir minta kepada Nabi supaya Nabi membelah bulan, gitu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan dengan tangannya itu. Maka bulan itu terbelah, lalu kemudian menyatu kembali. Terus orang-orang Quraisy itu beriman? Enggak juga. Jadi memang mereka yang aneh-aneh aja permintaannya. Gitu. Dan itu dilakukan bukan hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Nabi Musa juga begitu. Jadi yang aneh-aneh saja mereka minta, tapi sesungguhnya permintaan itu ketika dipenuhi itu tidak juga mereka beriman.
Nah, surat ini kalau kita terus di akhir suratnya itu akan ada ancaman bagi orang kafir dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Bahwa bagi orang yang beriman ada surga, ada bagian pahala bagi mereka. Nah, itu. Jadi itulah saya kira Bapak yang muliakan inti daripada surah ya. Surah apa namanya Ar-Ra'd. Nah, di akhir ini isi kandungannya apa saja? Ya tentang bukti kekuasaan Allah, tentang pengingkaran orang-orang musyrik terhadap adanya kebangkitan hari akhirat nanti. Kata mereka, innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu ya ini saja. Jadi tidak ada kebangkitan itu. Yang namanya kehidupan itu ya sekarang aja, tidak ada kehidupan nanti. Itu kata orang kafir. Karena mereka tidak mengingini adanya pembalasan atas kemungkaran, kekufuran, pembangkangan mereka. Ya di dunia saja. Mereka tidak mau adanya kehidupan akhirat. Tapi bagi orang beriman, kehidupan akhirat merupakan cita-cita. Maka hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadikan kehidupan akhirat itu menjadi alat ukur bagi kita. Misalnya bunyinya begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu, terus begitu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Pasti kalimatnya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, terus begitu. Kenapa? Karena memang hari akhir itu bagi orang mukmin itu adalah cita-cita, harapan, keinginan memperoleh kebahagiaan nanti. Karena di dunia ini ada batasnya. Sebentar, 70 tahun, 80 tahun, lamanya 90 tahun. Tapi kehidupan akhirat abadan. Kehidupan yang langgeng, yang kekal. Ya. Dan inti dari semua dari cerita-cerita tadi di dalam surat Ar-Ra'd adalah bagian untuk memberikan hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak yang muliakan, setelah selesai ini berkaitan dengan surat Ar-Ra'd, mungkin ada yang ingin tanyakan sebelum kita masuk pada doa. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Haji barangkali. Monggo, silakan. Kalau ada ingin memulai surat Ar-Ra'd. Terima kasih Pak Ustadz. Monggo. Gimana Pak? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernah dengar untuk surat Ar-Ra'd ini, apakah diperbolehkan? Pernahkah dengar bahwa misalnya ada seseorang yang sudah sakit, kemudian dibacakan surat Ar-Ra'd dengan harapan kalau misalnya disembuhkan, segera disembuhkan, kalau tidak segera diwafatkan. Itu apakah diizinkan dengan hal seperti itu? Termasuk mungkin surat Yasin dan sebagainya. Iya. Ini mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Jadi ada ucapan mengatakan begini, ini hadis Nabi mengatakan apa? Iqra Yasin, Yasinu lima quri'a lahu. Yasin sesuai harapan, sesuai keinginan. Ya. Jadi termasuk surat Ar-Ra'd. Demikian ada yang berpendapat bahwa surat Ar-Ra'd itu seperti artinya tadi, guntur tadi itu. Gitu, mempercepat. Jadi berharap kepada Allah seperti tadi yang Pak Haji sampaikan. Jadi ketika ada orang yang sudah sakit lama sebagainya, bagi yang bersangkutan itu kasihan gitu ya, lama dengan penyakit yang luar biasa menderita, bagi keluarga juga memberatkan. Kita tidak minta kepada Allah supaya dia diwafatkan, gitu ya. Tapi minta kepada Allah agar Allah hadirkan yang terbaik. Jika Allah berkehendak, mungkin atas harapan kita
Allah cukupkan segera usianya, ya memang itu kehendak Allah. Atau Allah sembuhkan dari penyakitnya, itu kehendak Allah. Jika tidak juga diwafatkan, tidak juga disembuhkan, semoga saja Allah tambah kekuatan, kesabaran, ketambahannya. Itu kemudahan bagi keluarga di dalam menjalani, di dalam merawatnya, di dalam mendampinginya. Seperti itu. Jadi setiap doa harapan tentu saja sah saja, tapi bukan karena suratnya, tapi karena Allah. Itu wasilah saja surat-surat tertentu itu. Seperti surah Yasin, ada bilang surah Fatir, ada bilang surah Ra'd, ada bilang surat Al-Hadid. Itu kan keras gitu ya. Wallahu alam. Tapi itu hanya medianya saja. Boleh saja minta kepada Allah, dan mungkin ada pengalaman. Maka pengalaman itu Bapak Ibu di dalam bahasa Arab itu namanya mujarab. Pengalaman Yang telah teruji. Lalu karena banyak, jadinya di bahasa Arab namanya mujarobatun. Tapi dalam bahasa kita mujarobat. Kalau sudah disebut mujarobat, konotasinya jadi jelek ya. Wah, ini mujarobat ini. Jadi mujarobat itu aslinya Bapak Ibu melakukan adalah amalan-amalan para ulama yang ternyata dilakukan kok sekali, 2 kali, 3 kali sesuai harapan. Maka namanya mujarab. Mujarab apa? Yang telah teruji gitu tuh. Itu kita kalau orang ngomong di ini apa di TV di iklan telah teruji secara klinis, oh percaya benar kita tuh. Nah, ini para ulama yang ngomong telah teruji menurut para ulama. Nah, kita kadang-kadang tersenyum ketawa mujarobat. Mujarab. Gitu ya. Karena ada konotasi apa namanya yang kurang baik tuh ya terhadap kata-kata itu. Ulama sudah mempraktikkan itu. Jadi ya apa namanya, mempercaya nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi itu kan sudah atas uji coba oleh para ulama. Dalam bahasa Arab disebut mujarobat. Dalam bahasa Indonesia itu apa? telah teruji. Gitu tuh. Gimana Bu Mutia? Yang mujarabatan itu yang sudah teruji terus-menerus gitu. Secara bahasa iya, secara bahasa mujarobat artinya gitu. Tapi kemudian orang-orang sekarang memasukkan itu disebutnya mujarobat semua, ya lain masalah. Apa saja disebut mujarobat, apa saja mujarobat. Belum tentu juga, karena mungkin amalan-amalan ulama nggak sebanyak yang ada di buku-buku mujarobat. Gitu ya. Sekarang jadi dikomersilkan supaya bukunya tebal, ditulis buku mujarobat. Gitu. Pengalaman siapa dulu kan gitu. Seperti ini Bapak Ibu lihat. Ini contoh sedikit ya. Bapak Ibu apa namanya pernah baca sholawat seperti ini ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman alaihi wa sallam gitu ya. Namanya sholawat kamilah. Ya, namanya juga setahu saya itu namanya sholawat nariyah. Nariyah. Kenapa disebut sholawat nariyah? Nah, ini kembali lagi kepada mujarobat nih. Jarobat. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau Bapak Ibu bawa korek api, lalu di atasnya kertas atau tisu? Tisu, terus nyalakan pakai korek api. Yang apa yang terjadi? Bakar. Cepatnya. Cepat habis lenyap nih. Nah, itu maka disebut, kenapa sholawat itu disebut sholawat nariyah? Karena begitu cepatnya ya Allah memenuhi harapan berkat wasilah daripada sholawat itu. Begitu menurut sebagian ulama, maka dipakai orang-orang yang yakin. Memang awalnya mesti yakin bahwa dengan itu semoga Allah memenuhi harapannya. Namanya sholawat nariyah. Karena cepatnya, saking cepatnya. Nar itu kan api, melahap kertas. Iya, nar itu api. Api. Nah, diumpamakan secepat membakar kertas atau tisu kalau kita lihat. Begitu cepatnya sholawat itu memenuhi harapan. Nah, tentu saja semuanya bergantung kepada apa? Qadarullah, ketetapan dan ketentuan Allah. Ya, jangan sampai memahami sholawatnya salah. Itu, tapi kita bermohon kepada Allah melalui sholawat yang kita baca.
Jadi bukan bermohon kepada sholawatnya, salah. Bermohonnya tetap kepada Allah. Melalui apa? Melalui sholawat. Seperti Bapak Ibu berharap sembuh dari satu penyakit, wasilahnya apa? Obat. Tuh. Kalau puyeng, orang pakainya Paramek. Mintanya sama Allah. Iya. Paramek mah wasilahnya saja. Terakhir, Bapak Ibu muliakan, kita akan lihat ini doa yang Al-Quran. Ya. Ini Bapak Ibu nih. Di surah Al-Mu'minun ayat 18, 118. Bunyinya begini, ini ketiga doa yang akan saya kemukakan adalah semuanya minta ampun sama Allah. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Oh, dari awal dulu ya. Ini Bapak Ibu nih. Ini bisa dibaca Bapak Ibu yang kami muliakan setelah sholat. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana ya Tuhan kami. Ini gitu ya. Amanna, kami beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna, sayangilah kami, wa anta khairur rahimin, dan engkaulah sebaik-baik yang maha pengasih. Itu yang pertama. Yang kedua, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ini bisa Bapak Ibu baca setelah sholat atau subuh menjelang azan, sambil waktu zikir setelah baca ini dan itu, boleh baca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Seberapa banyak terserah. Bisa 10 kali, bisa 33 kali, bisa 100 kali gitu. Boleh Bapak ya. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Itu ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 118. Terakhir yaitu ada di dalam doa Rabbana ighfir lana, sebagaimana yang Bapak Ibu sudah sering baca nih. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana, dan sikap berlebihan kami, fi amrina, dalam urusan kehidupan kami yang berlebih-lebihan, apa saja berlebihan. Pada hal-hal yang dibolehkan, berlebihan. Israf itu berlebihan pada hal-hal yang dibolehkan. Nah, israf. Fi amrina, pada urusan kehidupan kami. Wa tsabbit aqdamana, kuatkanlah, teguhkanlah langkah kami di dalam jalan kebenaran. Wansurna, tolonglah kami ya Allah, 'alal qaumil kafirin, atas orang-orang kafir. Ada 3, Bapak ulangi lagi dari awal ya. Boleh diikutin masing-masing. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Di bawahnya Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Yang terakhir, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah. Yang apa nih, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin itu sering dibaca ketika orang tawaf, sering dengar gitu. Gimana Bun? Ulangi lagi, mohon maaf. Yang Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin itu betul. Orang-orang lagi tawaf itu sering baca sambil keliling Ka'bah. Iya, ada dibaca bagian bacaan daripada
apa namanya umroh, apa namanya tawaf, atau pada waktu ini sa'i. Sa'i Antara batul wadi, antara yang hijau, lampu hijau itu ya. Bilfir warham wa'fu wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azul akram. Innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azizul akram. Benar Bun, itu yang dianjurkan dibaca waktu kita berada antara lampu hijau. Atau sebenarnya lampu hijau itu kan penanda saja ya. Penanda ya. Dalam aslinya itu dulunya Bapak Ibu itu namanya batnul wadi. Yang ada lampu hijau kanan kiri di waktu sa'i itu namanya batnul wadi. Apa batnul wadi itu? Batnul wadi itu artinya kerak bumi, cekungannya bumi, Jadi kalau gini maksudnya nih, kalau ada gunung kan Safa Marwah itu ya. Iya. Jadi Safa Marwah itu kan begini kira-kira nih. Ya, ini yang sebelah kanan Safa, sebelah kiri Marwah. Ini yang tengah-tengah, yang paling bawah ini itu namanya Batnul Wadi. Batul ya Ustaz. Batnul Wadi. Nah, orang kalau jalan dari atas kan itu kenceng tuh. Iya. Kenceng, turunan itu kenceng. Maka kita dianjurkan pada waktu ada laki-laki antara lampu hijau kanan lampu hijau kiri itu bagi kaum laki-laki disunahkan untuk berlari. Berlari kecil ya Ustaz ya. Ya, berlari lihat aja kalau kosong boleh kencang, kalau karena ramai akan berlari. Karena mengikuti Sayyidatuna Hajar, Bunda Hajar ketika berada di situ tuh karena cekungan maka cepat. Kalau sekarang nggak ada cekungan, landai semua. Semua landai cuma sedikit aja. Aman semua. Ya. Baik. Tuh begitu Bapak Ibu, monggo silakan kalau ada yang barangkali. Bapak Ibu barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Silakan. Ada. Alhamdulillah sudah paham. Baik Bu Nana, demikian malam ini Quranic Journey kita malam ini membahas surah Al-Muzammil ayat 4 dan 5 dan surah apa tadi? Ar-Ra'd. Silakan. Baik Ustaz, ilmunya sangat berkesan dan bermanfaat bagi kehidupan kami semua. Alhamdulillah Ustaz, syukur. Saya minta disebut dengan doa Ustaz karena waktu juga yang membatasi. Oh iya, sudah malam. Tanpa terasa udah 9:30. Bagi muliakan, semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mendengar apa yang dipesankan dan juga mampu mengamalkan apa yang diperintahkan. Astagfirullahaladzim. Barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minas salihin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ibadikal muttaqin wadkhilna ma'al jannati وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, Bapak Ibu. Sama benar. Terima kasih Bu Anda, Pak Ustaz, semuanya ibu-ibu sekalian. Mohon Assalamualaikum. Ibu bapak sekalian.